Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu, bahwa kau beri berbagai macam aturan, peraturan hukum. Tetapi hukum itu harus berlandaskan kepada kasih yang kau limpahkan kepada kami. Dari kasih itulah mengalir hukum-hukum. Dari kasih itulah menjalankan segala hukum dan peraturan. Bantu kami, Bapa, untuk tidak jatuh kepada legalistis yang tetap perlu dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dua sisi kehidupan kita sebagai umat Katolik perlu kita renungkan. Sisi pertama adalah sisi hukum, sisi peraturan, sisi kewajiban, sisi hak. Jadi legal yang perlu kehidupan. Itulah yang dikatakan dalam kitab Ibrani hari ini. Tetapi hukum itu terbatas, ya, dan membatasi diri. Supaya terjadi kesopanan keberjalanan sesuatu tanpa hukum, semua akan menjadi kacau. Setiap orang bisa menuntut haknya dan keinginannya masing-masing. Tapi sisi kedua adalah sisi perjanjian baru, sisi roh, sisi batinnya. Maka dalam surat pertama dari surat Ibrani menekankan aspek batinia itu. Jadi aspek lahiria eksternal, tetapi juga aspek batinia. Itu perjanjian baru, di mana Allah menempatkan rohnya di kepala, di hati, di badan, di raga. Jadi dengan sendirinya kita tahu siapa Tuhan itu, karena roh yang Tuhan berikan. Tapi dua sisi ini saling melengkapi dan saling saling menolong satu sama lain, saling komplementer, saling melengkapi satu sama lain. Tetapi lepas daripada itu memang akhirnya kalau mau dijujur dikatakan aspek lahir batinnya itu adalah yang lebih penting. Itu relasi dengan Tuhan, mengalami Tuhan, penghapusan segala dosa. Ya, itu adalah aspek batinnya. Karena dengan aspek lahiria memang kita perlu misalnya kita ke gereja, kita berdoa, kita melakukan hal-hal yang baik, itu semua bagus semua. Tetapi dalam perjanjian lama kita mengerti dan paham bahwa hukum-hukum itu memang perlu tetapi bisa menindas, bisa tidak benar. Ya. Karena itulah dua sisi ini dan cukup ditekankan aspek batinnya. Maka ada istilah dug in altum. Tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam dan itu menghasilkan ikan yang berlimpah-limpah. Jadi pola pattern ini haruslah kita sadari. Kita tetap memperhatikan aspek lahiria, aspek hukum, aspek peraturan, di mana otak kita, pikiran kita, perasaan kita, ya, dan fisik kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Tetapi masuklah ke aspek yang lebih dalam, aspek batinnya. Yaitu aspek batinnya ada dua sisi. Dua sisi adalah aspek hati kita, ya, tetapi juga aspek roh dan kebenaran. Jadi mari saudara kita melihat dua sisi ini dengan kacamata yang lebih dalam, tetapi harus lebih masuk kepada aspek roh dan kebenaran. Nah, dalam konteks inilah maka saya mengajak Anda untuk mendoakan doa itu tadi, doa Yesus, Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa. Itu aspek batinnya yang mau ditekankan. Saya tidak akan malu dan mengatakan mengajak Anda untuk berdoa rosario ini sebisa mungkin sekali dalam seminggu, sebisa mungkin. Ya, tetapi lebih dalam daripada itu kita doa Yesus, Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa, Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus berkatilah aku. Maksud saya apa dengan mendoakan doa Yesus ini dengan memakai rosario? Supaya kita tidak terpaku kepada doa rosario ini. Meskipun kita tahu doa rosario ini adalah senjata kita yang paling ampuh. Tapi kalau kita masuk ke dalam hidup batin kita sekali lagi, hidup batin kita, maka roh yang dalam diri kita berdoa untuk kita. Nah, coba Anda perhatikan kata-kata saya. Kalau kita berdoa itu fokusnya kepada aku. Ya, sekali lagi, fokusnya kepada keinginanku, fokusnya kepada apa yang kumaui. Tapi kalau kita berdoa, roh yang dalam diriku berdoa untuk aku dan untuk dunia, maka ini Tuhan yang menjadi fokus. Nah,
Supaya kita bisa berdoa dengan roh dan kebenaran, kita mulai dengan doa yang sederhana. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa, Tuhan Yesus ampunilah aku. Tuhan Yesus berkatilah keluargaku, Tuhan Yesus berkatilah suami, berkatilah istri, berkatilah anak-anak, berkatilah cucuku. Jadi dengan doa mulut inilah kita memancing diri kita lama-lama berdoa dalam roh dan kebenaran. Doa dalam roh, dalam hati, dalam jiwa. Maka dimanapun, kapanpun, saat apapun saya bisa berdoa. Ya. Itu yang mau Yesus maui dalam diri kita. Ya. Kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Caranya apa? Lakukanlah doa Yesus. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Dan ketika kita berdoa dalam roh dan kebenaran, yang terjadi apa? Damai. Tenang. Kenapa demikian? Kita cemas gelisah itu karena saya yang menjadi fokus. Saya yang menjadi fokus. Tapi dalam roh dan kebenaran, Tuhan Yesus yang menjadi fokus. Tuhan Yesus yang mengontrol hidup kita. Itulah artinya bahwa kita, Santo Paulus mengatakan, roh dalam diriku berdoa untuk aku. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, menghadapi problem-problem hidup, dan kita mulai cemas, mulai gelisah, roh dalam diri kita berdoa untuk kita. Dan kita dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, jadi tujuan dari semua doa-doa kita adalah roh dalam diri kita yang bekerja berdoa untukku, untuk aku. Ya. Dan fokus bukan padaku, pada Tuhan. Dan itulah sikap Bunda Maria yang terpenting. Ya. Bunda Maria berdoa dalam roh dan kebenaran. Maka dia tidak banyak bicara. Karena hatinya yang berdoa. Rohnya yang berdoa. Semoga Anda dan saya memasuki perjanjian lama, hukum peraturan, tetapi juga memasuki perjanjian baru. Mari kita hidup dalam roh dengan mendoakan doa, Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Semoga Anda diberkati selalu lewat tangan hambanya yang berdosa dan lemah ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.